21 tahun. Yang keringet dingin saya. Waduh. Saya hampir 3 tahun kerja di bank kok belum bawa mobil ya. Karena di sini berapa? Hanya dalam waktu berapa bulannya dia udah mulai bawa mobil. Saya udah mulai gawat ini. Pamor mau ditaruh di mana, benar nggak? Tapi akhirnya apa Bapak Ibu? Saya nggak lagi gengsi, saya nggak lagi cowok egonya tinggi ya Bapak Ibu. Oh, cowok harus lebih sukses. Saya lihat yang uangnya paling besar aja waktu itu Bapak Ibu, karena saya masih muda ya. Oke lah, kalau memang ini bener bisa ya, saya akan coba jalanin. Karena saya udah ngeliat hasilnya melak-melak. Kan kadang-kadang orang diceritain sukses ya. Bapak Ibu sering dikasih lihat foto-foto orang sukses, bener? Kalau ke seminar-seminar, dan saya nggak kenal, bener nggak? Banyak yang kita nggak kenal di sana gitu. Nah, tapi ini orangnya tuh deket banget, dan in fact adalah pacar saya. Ya jadi saya mau nggak mau, ya udahlah. Yang namanya ini udah gede, hasilnya udah jauh-jauh lebih besar, coba saya ikutin. Karla akhirnya bimbing saya ya. Nggak perlu terlalu lama, sebentar aja. Nah, ketemu Marcel yang tadi testimoni di depan Bapak Ibu, dia yang bikin saya dalam 1 bulan bisa lebih dari 17 juta lebih. Itu karena Marcel juga Bapak Ibu. Luar biasa, tepuk tangan buat Marcel. Karena orang itu, saya mulai pikir, selama ini kita teman main doang ya, teman main bola, tenang-tenangan gitu kan. Sekarang kita bisa cari duit bareng. Langsung kita berdua ambil semua buku tahunan yang udah lapuk-lapuk, yang udah kena banjir, karena kita tinggal di Pulau Mas Bapak Ibu ya. Timur itu kan agak rendah. Jadi akhirnya kita buka tuh semua yearbook. Kita teleponin satu-satu berdua sama dia. Oke, waktu itu pakai telepon saya lagi. Marcel bilang, "Fel, kan lu apain pakai telepon?" Ya udah deh, telepon Bu, presentasi berdua aja. Semua orang pada nanya, "Yang join udah berapa orang?" Belum ada. Kita kan jujur, bener nggak Pak? Mau jujur atau mau nggak jujur? Mau jujur. Belum ada. Akhirnya teman-teman saya bilang, "Berarti kalau kita join, kita orang-orang pertama dong." Bener banget. Dalam hati berdoa aja. Begitu dia pulang, kita doa lagi di rumah, semoga join gitu. Tapi Bapak Ibu, dari 3 orang, 4 orang, 40 orang, 80 orang, Bapak Ibu hampir nggak sengaja ya, satu sekolah udah kita prospek semua, sampai tukang minuman juga kita prospek Bapak Ibu. Karena apa? Karena ya saya merasa saya banyak utang sama yang namanya satpam dan tukang minuman. Saya kan rumah dulu di Bekasi waktu masih kecil. Jadi kalau sekolah, kalau ibu saya atau siapa yang jemput saya, itu pasti nanyanya tukang minuman sama satpam. Dan semua orang kenal saya, apalagi yang namanya Novel cuma satu, bener kan? Di sekolah. Jadi saya langsung, "Pak, karena dulu udah pernah jagain saya sampai sekolah tutup, ya saya baru dijemput, karena saya dijemput paling sore. Sekarang saya presentasiin ke Bapak." Ya. Dan dari situ Bapak Ibu nembus ke banyak channel ya, ke Kampung Ambon, ke banyak Kemayoran dan lain-lain. Saya ketemu satu orang namanya Fajar. Ya, Fajar luar biasa. Bagi Bapak Ibu saya kayaknya udah ada beberapa orang yang pernah ketemu Fajar. Fajar ini tunanetra Bapak Ibu ya. Kemarin dia datang ke kantor untuk ke training. Jadi ayah saya waktu itu ketemu dengan Fajar. Fajar ke rumah konsultasi, dia terapis pijit. Ya. Dan dia mau kembangin usahanya, betul kan? Dia konsultasi sama papa saya, "Gimana sih Pak kalau kembangin usaha? Karena ayah saya juga pebisnis, gimana sih caranya kembangin begini. Dia pengen ada peningkatan di bisnisnya dia, karena dia bilang jujur 6 tahun terakhir, apa yang dia tabung dari mijat ini, dari Januari sampai Desember, habis buat bayar kontrakan di bulan Januari. Itu aja, 6 tahun nggak ada perubahan. Ya, hanya yang berubah adalah sekarang dia udah punya anak. Dulu dia nggak ada. Oke, jadi dia pikir kayaknya saya harus nambah ini usahanya. Dia udah punya usaha dan dia pengen bikin lebih besar lagi. Karena ternyata punya usaha aja masih belum tentu cukup Bapak Ibu. Oke, ada yang sibuk putar uang dan lain-lain. Nah, dari situ Bapak Ibu, Fajar bilang, "Saya pengen nggak cuman pijit aja, tapi kalau bisa ada bayar karyawan untuk cukur juga." Oke, jadi kayak barbershop mini. Jadi dari situ orang yang udah pegel-pegel habis gunting rambut dia langsung pijitin. Oke, nah bisnis kayak gitu aja Bapak Ibu, udah dihitung modal-modal seirit-iritnya udah keluar 25 juta. Oke, jadi Fajar udah langsung angkat tangan, "Nggak sanggup Pak," gitu loh. Oke, nah dari situ saya pulang dari bank. Oke, nah begitu pulang dari bank, si Fajar kan disediain teh sama papa saya, bener nggak? Ya. Nah, si Fajar bilang, "Pak, ini teh apa ya?" "Teh biasa, mereknya saya sebut aja teh 2 tang, enak kok," gitu. Terus, "Kok rasanya kayak semeriwing ya?" "Loh, tehnya sih biasa, emang ada teh 2 tang rasa mentol?" "Nggak ada," kata papa saya. Tehnya teh biasa, tapi airnya air biodis." "Nah, biodis itu apa Pak?" Nah, kebetulan saya pulang, saya jelasin ke dia. Bapak Ibu, singkat cerita, Oktober Fajar join, ya. Dan dia juga bilang sama saya, "Vel, ini bisa balik modal nggak?" Saya duit jujur ada 5 juta. Tadi join berapa Bapak Ibu?
6 lebih. 6, 6,5 ya, sekitar segitu tergantung kurs. Waktu itu Fajar mau join 6,